Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua di hari ini dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah pada kita semua, keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Saya berpesan, mari kita jalankan sholat sampai mati. Mari kita jaga, kita bawa, kita hidup-hidupkan, kita besarkan nama Honggo Dermo sampai mati pula. Sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tetap jaga nama Honggo Dermo, besarkan nama Honggo Dermo dengan berakhlakul karimah, dengan berakhlak yang baik. Itu bagian dari menjaga nama Honggo Dermo, membesarkan nama Honggo Dermo. Kalau besok dewasa ada yang punya keilmuan, punya ilmu pendidikan, misalnya bisa mendirikan sekolah, namakan sekolah Honggo Dermo, misalnya SDIT Honggo Dermo. Bagus kan? Kalau bisa mendirikan sekolah SMP IT Honggo Dermo. Kalau bisa mendirikan SLTA, itu bisa dinamakan Aliyah Honggo Dermo misalnya. Bisa mendirikan pondok pesantren, namakan Perguruan Honggo Dermo. Adapun badan hukum kita itu Yayasan Honggo Dermo Al-Hakam. Manfaatkan badan hukum itu. Makanya kalau ada yang bisa memberikan bagus, saya dukung. Saya dukung lahir batin. Mungkin dana pun kalau bisa aku juga dukung bantu. Saya sudah merintis pondok pesantren tapi di Lampung sudah saya sediakan lahan 50 hektar. Di sana rencana dibangun masjid besar yang fenomenal, yang bisa mengundang masyarakat banyak datang ke sana, bisa membawa nama besar Honggo Dermo. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Ini baru dalam perjuangan lahir dan batin. Lahirnya usaha, bekerja, cari koneksi, cari informasi, batinnya selalu memohon kepada Allah SWT, termasuk menjaga Honggo Dermo. Siapapun yang mau mengganggu atau mencundangi atau mau membenah atau mau memusuhi, saya kasih senjatanya, mudah, semua bisa. Hanya mungkin karena belum tahu caranya dan belum mau menggunakan. Ya, nanti itu kalau sudah diamalkan itu akan makbul. Sudah, siapa yang mau musuhi atau memfitnah atau mau berikan dengan mohon pada Allah, apa maksudnya? Baca 100 kali. Ditujukan siapa yang mau memusuhi tadi, dia akan cerai-berai sendiri. Kalau dia mau royok, ya dia mau bisa beradu sendiri. Itu praktekan ya. Semua hafal ya. Coba praktekan. Nanti kalau anaknya bandel, ambil air. Man pada Allah, bacakan ya. Kalau bacakan 100 kali, tiap 10 kali ditiup airnya. Sampai 100 kali. Tapi kalau pada menggunakan itu 1000 kali lebih makbul lagi. Baca 10 kali tiup, kalau 1000 kali ya per 100 kali tiup, gitu aja.
insya Allah anakmu nakal baik baik, anakmu bodoh silai, insya Allah jadi cerdas. Siapa yang memusuhi jatuh sendiri, siapa yang dengki hancur sendiri. Itu gunakan. Kalau semua anggota ADI bisa menggunakan itu, ya saudara, keluarga saudara aman, tentram, selamat, sehat. Nama anggota semua ya tetap terjaga baik. Iya, siapapun yang mau nyalai, misalnya mau ganggu, mau memfitnah, mau mengkeroyok, insya Allah jatuh sendiri atau bercerai beri sendiri. Paham ya? Amalkan, yakini, amalkan, pahami, ke dalam hati, manfaat dunia akhirat. Sholatmu ya manfaat dunia akhirat, dan amal-amalan itu manfaat dunia akhirat. Paham ya? Latihan terus, terutama yang kecil-kecil. Semakin lama tetap latihan terus, ya semakin terampil, semakin lincah, semakin akurat, pukulan tendangan semakin akurat. Jangan semangat hanya sebulan atau setahun ya. Itu tadi, sholat sampai mati, jaga Godermo sampai mati, besarkan Godermo. Saya nanti bukan masjid di Lampung, ya saya namakan masjid Om Godermo Alakan. Mudah-mudahan terwujud. Tinggal uangnya belum datang. Allah Maha Pemberi. Nanti Allah akan memberi. Allah akan ngirim. Kalau sungguh-sungguh berusaha dan berikhtiar. Kita semua dulu kan kere ya. Tahu kere? Lahir semua kere, telanjang ya. Ada yang lahir pakai baju. Akhirnya sedikit demi sedikit diberi kemampuan oleh Allah, karena dididik, dilatih. Awalnya orang tuanya, ibunya, lama-lama ya dah, awalnya kere, tidak punya apa-apa, tidak bisa, jangankan mengurep, jangankan berangkang, miring aja belum bisa, akhirnya bisa. Ilmu itu semacam itu gambarannya, bukan daftar Godermo masuk sekali dua kali selesai ngaku Godermo, ya belum bisa apa-apa. TK saja 2 tahun sekarang ya TK. Ya dah. Lulus TK bisa apa? Ya. Bisa apa kan? Nah, ilmu Godermo kan bukan ilmunya anak TK. Ya, ilmunya orang dewasa, ilmunya orang tua, ilmunya para guru, ilmunya para polisi, ilmunya para tentara, ilmunya para dosen, ya tak? Di perguruan tinggi tidak ada yang diajarkan di Godermo kecuali yang jurusan fisik ya. Kalau saudara sungguh-sungguh memahami, musuh itu tidak usah dipukul atau tidak usah ditempeleng, tidak usah, dilihat saja bisa lemes, bisa lumpuh, bisa kepoya-poya. Lihat saja matanya bisa pedes, bisa seperti ditabur sambal. Itu kalau ilmu Godermo dipahami benar. Ilmu kan Allah yang punya, maka banyak dekat pada Allah. Jangan petita-petita ngandalkan fisik saja ya. Namanya fisik itu selicah apapun ya, dikeroyok orang 3, 4, 5, 6 ya mungkin nyonyor. Coba itu memahami yang Godermo sungguh-sungguh, cukup dalam hati basmalah takbir, insya Allah kena water kena pun tidak apa-apa. Atau nyimpang, nah kan pernah saya peragakan di Ujani Batu tidak kena itu, contohnya kan gitu. Insya Allah Ujani water kena ya bisa tidak kena juga, bisa kena tapi tidak apa-apa, tidak terasa, mungkin anyep atau dingin. Hanya kebanyakan itu tadi, sekali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, sudah beda peneliti anggota Godermo. Itu perlu dipahami. Allah Maha Segalanya. Dulu kan pernah saya peragakan masalah jurus sinar ya. Orang dilihat itu pecicilan karena matanya panas.
sempoleng, katakan, urut-urut matanya gitu. Ya, itu yang paling mudah yang diamal itu dulu ya. Basmalah amalkan sewaktu-waktu, yang minimal siang 1000, malam 1000. Kalau mau menggunakan, mau nembak orang yang kurang ajar ya cukup bacakan 100 kali, diniatkan itu ya, dia mungkin yang kurang ajar itu yang jatuh sendiri, yang cerai-berai sendiri itu. Nggak usah dimarahi, nggak usah dikaplok, nggak usah diejek, nggak usah difitnah. Kalau bisa orang yang musuh itu jadi teman kita, jadi keluarga kita, jadi anak buah kita, kan lebih baik. Kalau cara umum, cara nasional, jangan mengeluarkan jurus memukul tapi jurus berangkul. Cara merangkul yang halus kelihatannya kita tidak nyanak-nyanak, tidak ngelobi-lobi, tapi kita mohon pada Allah tadi, ya Allah akan menjadikan orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang musuh menjadi teman atau anak buah. Itu ya, jaga honggo dermo di mana saja, kapan saja. Fisiknya ikut, spiritualnya ikut, mendalami sungguh-sungguh. Dimanapun saudara ada, bisa mengembangkan, bisa menyebarluaskan, mengembangkan ilmu yang berguna, yang bermanfaat. Itu bermanfaat bagi yang menyebarkan dunia dan akhirat. Ya, itu diamalkan sungguh-sungguh, mudah. Ya, semua hafal, ya, tidak ada doa yang paling makbul. Dulu banyak orang yang minta doa paling makbul. Ya, tidak ada doa yang paling makbul, itu kuncinya kan masing-masing orang. Bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah, bagaimana kepatuhannya pada Allah, bagaimana kehidupannya itu komunikasinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi yang tidak mungkin merugikan adalah investasi akhirat. Kalau investasi dunia masih juga mungkin rugi, tidak untung, tertipu dan sebagainya. Kalau investasi akhirat tidak mungkin rugi, ya. Sholatnya jaga sungguh-sungguh. Yang laki-laki berusaha jamaah dimanapun berada, ya tak? Jaga itu sholat jamaah itu menyebabkan makbulnya doamu juga itu. Laki-laki itu kalau tidak sakit, tidak istilahnya tidak ada sebab, itu tidak dibenarkan tidak jamaah di masjid itu. Usahakan ke masjid berjamaah, menyebabkan makbulnya doa juga itu ya. Kalau makbulnya ingin doanya makbul, jaga sholatnya sungguh-sungguh, tambahi sunnahnya, sunnah qobliyah jalankan, sunnah ba'diyah jalankan. Yang tidak ada ba'diyah hanya habis asar dan habis subuh ya. Selain itu ada semua, qobliyah semua ada, jalankan itu ya. Ya. Terus di samping itu, orang itu adalah banyak berdoa dengan angkat tangan, suara paseh, lantang, tapi masih berlumuran dosa. Mungkin dulu pernah senang berbuat yang produksi dosa. Tahu produksi dosa ya? Mata kita ini mesin, bisa menjadi mesin produksi dosa dan bisa menjadi mesin produksi pahala. Kalau senang melihat hal yang mungkar, yang dilarang, itu namanya jadi mesin produksi dosa. Paham? Kalau melihat hal yang baik, kalau melihat ustadz, melihat kiai senang salut, itu produksi pahala. Tapi
Tapi kalau melihat rebek, seneng, tertarik, itu produksi dosa. Nah, kebanyakan terbalik itu ya, nah. Terbalik. Nah, itu kalau seneng itu produksi mata kita ini selalu produksi pahala, perbanyak itu ya. Mulut pun juga begitu. Kalau bicara hal-hal tentang agama, tentang kebaikan, itu produksi pahala. Kalau bicara hal yang tidak baik, menghibah, mencaci, menghina, mengadu domba, ini produksi dosa. Itu juga menyebabkan makbul dan doanya, makbul dan tidaknya doa. Ya, itu perlu dimengerti, perlu dipahami ya. Ya, itu mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Mari kita menjadi orang Islam yang taat, patuh dengan hukum Islam, taat dan patuh dengan hukum negara. Selama hukum negara itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, bukan dolim, bukan mungkar, intinya gitu ya. Ya, itu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, diukir dalam hati, diingat terus, diamalkan sampai mati tentunya. Kalau kita sholat terus banyak wirid terus sudah tua terus dolim, matinya ya tidak husnul khatimah. Paham ya tak? Itu makanya jaga sholat dengan sungguh-sungguh. Yang laki-laki berusaha selalu jamaah ke masjid, wabiah baik dia jalankan wirid. Pertama itu yang saya berikan secara umum, itu bisa diamalkan, manfaat apapun untuk bisa mendoakan anaknya, saudaranya, untuk bisa nembak orang yang kurang ajar, musuh kita misalnya, itu bisa digunakan. Ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya terus pamit ini karena jam 3 ada rapat juga saya. Ya. Saya tadi telat, maaf, karena adik saya baru kemarin sore atau dalam memberitahu pada saya ada acara di Gembongan tadi pagi, akhirnya saya tadi telat itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.